Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita memuji Allah. Segenap lisan kita mengucapkan pujian-pujian yang terindah, dibalut dengan lafaz Asmaul Husna, yang mana ini merupakan salah satu bukti bagaimana bentuk kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu proses agar nikmat tadi itu selalu senantiasa ada bersama diri kita. Bahkan harapan terbesar kita, Allah akan tambahkan dan lipat gandakan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu bersyukur kepada Allah, syukur mengandung padanya mengucapkan, mengakui dengan hati kita bahwasannya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, aku akan tambah, kata Allah. Aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Tapi kebalikannya, ketika kita merasa bahwasannya hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang biasa, itu bentuk kekufuran dari kita. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaan azabku sangatlah pedih. Demikian juga jemaah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat ini merupakan hari yang sangat spesial, menjadikan kita untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salawat terbaikmu di hari Jumat, karena ini merupakan langkah awal kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita di penghujung tahun 2024. Mulai kita menatap tahun baru, tahun yang akan menjadikan amalan dan semua perbuatan kita lebih baik tentunya, lebih maksimal, lebih mengupayakan untuk mencari darul akhirah, tujuan akhirat. Tentunya di tahun ini
berbagai banyak warna-warni kehidupan yang telah kita jalani. Baik berupa kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan kita rasakan. Sebaliknya juga kita akan merasakan kepedihan, kesedihan, rasa galau. Dan itulah merupakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala akan gulir dan berputar di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamul lati nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami gulir untuk manusia. Terkadang si A merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Terkadang si B merasakan kesedihan, kesempitan, kesengsaraan. Itu merupakan bumbu-bumbu dan warna-warni kehidupan. Tapi jemaah kaum muslimin sedang jumpa rahimakumullah, syaitan merupakan musuh abadi manusia, pandai sekali menjadikan kita merasa lemah. Tak kala kita mendapati sebuah kesedihan terutama dari hari-hari yang telah lalu, hari-hari yang telah luput dari kita, dan juga kita merasakan bagaimana kegalauan di hari ini. Demikian juga kita akan merasakan kegelisahan untuk masa yang akan datang. Dan syaitan berupaya akan selalu memberikan was-was, rasa-rasa gundah gulana. Tujuannya adalah menjadikan kita sebagai manusia larut di dalam kesedihan yang abadi. Sehingga apa? Disitulah kita mulai melambatkan langkah, tidak mau beribadah kepada Allah, selalu terpuruk di dalam kesedihan, kegelisahan, dan kegalauan tadi. Dan itu merupakan trik syaitan memalingkan manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan dikeluarkan Allah dari surga. Dan ketika syaitan mendapatkan stempel laknatullah ar-rajim, seorang iblis yang dilaknat, yang mana dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aksarahum syakirin. Janji syaitan, dan ingatlah, aku akan datangi mereka dari arah depan. Para ulama tafsir menyebut arah depan yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan datang yang tidak bisa kau tebak-tebak. Gak bisa kita mendebaknya sedikit pun. Tetap berikhtiar, berusaha. Apapun yang kita dapatkan di masa akan datang, itulah keputusan yang Allah berikan yang paling terbaik. Summa la'atiyannahum min khalfihim, aku datangi mereka dari arah belakang. Maksudnya dari yang masa lalu. Kejadian-kejadian sudah lewat. Tak kala kita terduduk merenung sejenak setiap amal perbuatan yang telah kita lakukan, mungkin ada tersisip kesedihan. Kenapa? Aduhai, andai kata, jikalau, itu yang akan terucap di ucapan kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku akan datangi mereka dari arah kanan dan kiri. Maksudnya kata para ulama, syaitan juga akan mendatangimu
dan memberikan rasa galau yang sangat untuk hari ini. Hari ini mau ngapain? Apakah hari ini bisa sesukses kemarin? Hari ini bisa lebih baik enggak? Galau, gelisah. Itulah yang terjadi, ikhwati billah, azanillahu wa iyyakum. Bagaimana pintarnya syaitan selalu akhirnya apa? Berlarut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya bisik-bisikan itu dari syaitan. Bisik-bisikan itu dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang-orang beriman itu merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Liyahzunal ladzina amanu. Walaysa bidarihim syai'an. Tentunya itu tidak membuat mudarat, gangguan sedikit pun kalau kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya Nabi SAW memberikan tips kepada kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Ada bimbingan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Siapapun kita, laki-laki, wanita, anak-anak, pria, dewasa, ketika kita mau beramal, pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Ketika kita menganggap ini manfaat, murni manfaatnya, ayo gapai. Ada kesempatan meraih kebaikan, ambil. Ada kesempatan yang begitu luar biasa, tangkap. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat. Tapi apalah daya jemaah, kita memang hidup di zaman orang-orang yang kurang semangatnya di dalam hal kebaikan. Kita mungkin kurang banyak sekali antara kita rasa empati dan respectnya kepada orang. Dan kita terus hidup di zaman yang lebih kecenderungan kepada sesuatu yang kurang bermanfaat daripada yang bermanfaat. Tapi jauh hari Nabi SAW sudah tekankan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kau kepada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat. Setelah kau sampai di amalan tadi, setelah kita sudah berupaya mau melaksanakan amalan, maka kata Nabi SAW, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jangan sandarkan kepada kekuatanmu. Jangan sandarkan kepada kepintaranmu. Jangan sandarkan kepada hal yang lain. Aku hebat, aku bisa menghandle ini semua. Dalam beribadah aja jemaah, kau diminta untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang setiap hari kita baca minimal 5 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadaku-lah kau beribadah. Hanya kepadaku-lah kau meminta tolong. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa Allah menggandengkan al-ibadah dengan isti'anah? Ibadah dengan minta tolong. Kata-kata beliau, ini menunjukkan orang tak kalah ingin melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang hampir mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi coba. Makanya qultubillah a'azani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukti nyata. Ketika kita melakukan sesuatu,
maka kita selalu berupaya agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita selalu istiqamah di atas amalan tadi. Dan setelah ibadah pun, tak kala kita melakukan ibadah nampak hal yang kurang, kenapa tadi terjadi seperti ini, aduh andai kata, itu yang tidak perlu diomongkan. Kenapa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau asabaka syai', kalau terjadi misalnya sesuatu ketika kau beramal, melakukan amalan ini nggak sesuai planningmu, nggak sesuai dengan idemu, tidak sesuai dengan keinginanmu, fala taqul, maka jangan kau katakan lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza, fa inna lau taftahu amal syaitan. Kalau nggak terjadi ini dan kau kena masalah dan kau terjatuh, kau tertimpa tangga, jangan kau katakan seandainya, aduhai, andai kata kalau aku melakukan ini pasti nggak terjadi kayak gini. Kalau aku kayak gini, ini. Inilah menjadikan mental manusia selalu terpuruk, merasa nggak pede, merasa nggak yakin, karena selalu dihantui apa? Andai kata, seandainya jikalau aku menjadi orang begini, aku menjadi. Tolong jemaah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang? Tak kala kita sudah beramal, melakukan segalanya sesuai dengan batas kemampuan kita, sudah kita berikhtiar, fa inna lau, karena ucapan seandainya, andai kata, taftahu amal syaitan, akan membuka pintu syaitan. Kau larut dalam kesedihan, kau menyesal, nggak semangat lagi. Adalah kalau tidak sesuai dengan harapan, seperti inilah seorang manusia yang tidak memiliki ikhtiar, kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan singkat kita di tahun ini. Semoga di tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan dan perbuatan kita lebih baik dari tahun ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah muslimin sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita adalah makin diberi umur panjang, maka amalannya makin baik. Wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wasyarru amalu. Diberi umur panjang tapi umur tadi tidak bermanfaat bagi dirinya, amalannya tidak bertambah, menjadi orang-orang yang sangat buruk jemaah. Tentunya kita berharap ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, di tahun ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala hal yang buruk dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang juga memberikan hal yang sama. Kalau ada kenikmatan, kemudian kalau ada keburukan, dan itu juga termasuk dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak memberikan kepada kita dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afa wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.